Selamat datang di Zona Horor. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di kampung saya dan ini baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Oke, jadi ceritanya ada tetangga saya yang meninggal karena overdosis sama obat-obatan. Dan saya tidak mau menyebutkan nama obatnya apa, tapi yang jelas meninggalnya karena overdosis sama obat-obatan. Namun obat-obatan yang dimaksud bukan obat narkoboy sama obat-obat terlarang lainnya. Namun ada jenis obat yang saya tidak mau menyebutkan di video ini. Singkat cerita, selesai penguburan jenazah malam pertama pun dilewati tanpa adanya mistis atau gangguan-gangguan semacamnya di malam pertama. Jadi biasanya di kampung saya itu kalau ada yang meninggal, biasanya ada kerabat-kerabat dekat itu yang datang sampai hari ke-9 baru kerabat-kerabat yang datang ini bisa pulang di kampung halamannya masing-masing. Nah, di antara kerabat-kerabat ini ada salah satu kerabat yang wajib tidur di tempat atau kamar yang sudah ditempati orang yang meninggal, beserta dengan tempat tidurnya si peninggal sampai hari ke-9 ini selesai. Jadi tidurnya itu mulai dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-9 itu selesai. Begitulah adat atau kebiasaan yang dilakukan kalau ada kerabat kita yang meninggal di kampung. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa salah satu keluarga harus ada yang tidur di kamar si peninggal. Nah, dari sinilah para kerabat ini berunding untuk memilih siapa yang harus menemani atau tidur di kamar tersebut. Nah, singkat ceritanya terpilihlah salah satu nenek, kita sebut saja di sini si nenek Ati ya teman-teman. Nah, jadi tugas si nenek Ati ini dia hanya tidur di tempat di mana almarhum ini tinggal. Jadi selama 9 hari 9 malam. Nah, untuk kaitan darahnya si almarhum sama si nenek Ati ini adalah sepupuan teman-teman. Jadi dia yang dianggap paling memenuhi syarat untuk menemani kamar si almarhum. Oke, singkat cerita malam kedua sampai malam ke-6 ini masih aman, tidak ada gangguan maupun hal-hal mistis yang terjadi pada malam-malam tersebut. Sampai di malam ke-7 yang dimana hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalian tahu kenapa? Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, si nenek Ati ini ngeluh buat balik di kampungnya aja. Para keluarga di sini juga bingung, kenapa belum sampai hari ke-9 kok nenek Ati udah mau balik duluan. Dan si nenek Ati pun beralasan bahwa katanya ingin melihat anaknya yang terakhir kalinya. Ingat kata-katanya, terakhir kalinya. Nah, akhirnya di sini si nenek Ati pun diizinkan pulang pada keesokan harinya di tanggal ke-8 atau di hari ke-8. Nah, jadi sebelum si nenek Ati ini pulang di hari ke-8 besok, si nenek Ati ini menceritakan apa yang terjadi tadi waktu sebelum tidur ke adiknya si almarhum. Jadi kata si nenek, pas tadi dia lagi tidur habis makan di malam ke-7 ini, sekitar jam 12 malam, dia itu ngerasa kayak hawa di dalam kamar ini panas, benar-benar panas teman-teman. Seperti nggak sama kayak hari-hari kemarin, hari ke-1 sampai hari ke-6 tuh hawanya tuh beda banget sama hari ke-7 ini. Dia ngerasa kayak badannya itu kayak kebakar dan ini benar-benar panas, nggak seperti yang sebelumnya. Nah, di jam 1 malam dia itu kebangun karena merasa kehausan. Dan di saat dia bangun, dia tuh lihat orang-orang yang ada di di luar
kamar itu sudah pada tidur nyenyak, dan dia ngerasa kayak nggak enak gitu kalau dibangunin buat nyuruh ambil air minum buat dia. Jadi dia memutuskan buat ngambil sendiri di dapurnya. Nah, setelah dia balik dari dapur tadi, dia mencoba untuk tidur kembali. Tapi dia merasa kayak ada sosok yang selalu memperhatikan dia. Dan betapa takutnya dia, sampai-sampai semua badannya itu berkeringat dingin, teman-teman. Jadi bajunya itu basah kuyup dan kayak orang habis mandi. Dan betapa takutnya dia, sampai-sampai dia tuh ngerasa kayak, wah ini bakal jadi berakibat fatal ini, kata si nenek. Karena di posisi ini dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, mau manggil tapi takut nggak enak. Karena di satu sisi juga orang juga pada tidur pula semua, jadi kata si nenek ini nggak enak kalau mau dibangunin. Dan akhirnya dia memutuskan buat tidur, teman-teman. Pas dia mau nutup ini mata perlahan-lahan, dia ngelihat kayak sosok manusia, tapi kepalanya itu menyerupai kepala sapi, teman-teman. Dan dia ngerasa semakin dia menutup mata, semakin dekat pula sosok ini di depan matanya. Dan ya, akhirnya si nenek ini memutuskan buat teriak, karena dia udah nggak sanggup menahan gimana sosok buruk yang dia lihat ini ada di depan matanya. Nah, pas dia memutuskan buat teriak itu, kata si nenek Ati ini, mulutnya baru kebuka sedikit aja, sosok yang ada di depan matanya ini tiba-tiba muncul berhadap-hadapan sama si nenek Ati. Gue kalau jadi nenek Ati udah semaput sih ini. Dan gak lama dari kejadian itu, kebetulan ada sekelompok pemuda yang kebetulan nongkrong dan merasa lapar, dan mereka masuk di rumah duka ini untuk meminta sisa-sisa makanan atau kue yang ada di rumah ini. Nah, dari kedatangan pemuda-pemuda inilah semua orang yang tadinya tidur bangun semua. Si nenek Ati pun bilang ke keluarganya yang seperti yang saya bilang di atas tadi, bahwa dia mau pulang keesokan harinya. Dan kalian tahu, si ade dari almarhum ini yang diceritakan nenek barusan, bahwa dia sempat teriak kencang-kencang, dia nggak dengar sama sekali. Memang benar-benar gak dengar, kata si adik almarhum. Lah kok malah yang bikin dia bangun itu justru yang dari pemuda-pemuda ini karena ribut. Yang teriakan nenek itu barusan gak didengar sama sekali. Lah, padahal itu yang tidur itu di depan kamar si nenek. Kok bisa gak dengar ya? Nah, kalian tahu endingnya gimana? Jadi di tanggal maksud gue di hari ke-8 ini, nenek Ati kan katanya mau pulang ya. Nah, pas besoknya dia itu pulang dan ya biasa-biasa kayak ketemu anak, biasa ngobrol-ngobrol sama anak, cucu, dan setelah itu beraktivitas seperti biasa. Dan besoknya lo tahu kabar apa yang diterima sama almarhum, maksud gua adik dari almarhum ini? Iya, dia ditelepon sama anak dari nenek Ati, katanya ibunya sudah meninggal. Nggak ada penyakit, nggak sakit, tiba-tiba meninggal. Menurut kalian, apakah kematian dari nenek Ati ini ada kaitannya sama apa yang dia lihat waktu di hari ke-7? Saya juga tidak tahu. Mari berspekulasi di kolom komentar. Oke, mungkin ceritanya sampai di sini dulu. Maaf jika ada salah kata, dan silakan tambahkan jika ada yang mau disampaikan.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.